Hey, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Yang. Terima kasih telah nyimak video di channel ini. Ada 400 lebih video di channel ini yang Anda pelajari mengenai pengembangan secara finansial maupun spiritual. Intinya, channel ini akan bantu kamu untuk berubah menjadi lebih baik dari tahun ke tahun, hari ke hari, detik ke detik mungkin ya. Oke, fine. No basa-basi, saya akan to point. Ada beberapa banyak pertanyaan. Banyaklah pertanyaan itu, ada di komentar, ada di IG ya. Mas, usaha saya sepi, bagaimana caranya agar meningkat? Saya udah berusaha dan saya punya banyak karyawan, bingung ini, ya bingung. Saya punya banyak karyawan dan bingung ini. Usahanya mau dibuat gimana lagi, udah sepi, mau dongkrak omsetnya udah bingung, gitu ya, udah bingung. Nah, saya akan coba jawab dengan pengalaman saya sendiri, ya. Baik, jadi usaha itu ada jatuh bangun, ya, ada jatuh bangun, ada di atas, ada di bawah. Nah, pertanyaannya kalau permodalan kita tidak kuat atau ketahanan dana kita tidak kuat, ketika bisnis kita anjlok, kita terpaksa harus melakukan yang namanya pemotongan karyawan, gitu ya. Tapi itu berawal dari negosiasi dulu ke karyawan. Kalau misalkan kita memiliki dana yang masih cukup, kita bisa memotong gaji karyawan tersebut, gitu ya. Pokoknya jangan sampai utang, gitu loh. Karena permasalahannya gini, kalau seorang business owner apa-apa solusinya utang, apa-apa solusinya utang dan sebagainya. Itu bukan hal yang baik. Menurut saya itu adalah jalan pintas yang error, gitu loh, jalan pintas yang error. Maka Anda negosiasinya ke tim. Gimana nih, ini kan bisnis lagi gini, kalau misalkan gajian segini bagaimana? Nah, ternyata kalau mereka misalkan menolak atau mereka misalkan, oh aduh kalau segitu belum bisa sih bro, gini sebagainya. Pak gitu ya, bos gitu ya. Ya udah, lepaskan aja mereka. Ya, kenapa kok bisa begitu, Mas? Iya, ketika mereka dilepas, mereka akan tidak terikat dengan kamu dan mereka akan mencari pekerjaan yang lain, gitu loh. Tapi kalau kamu tetap nggandoli mereka lah, mereka kan juga butuh makan, gitu loh. Mereka juga butuh kehidupan yang lebih baik. Jadi menurut saya solusi terbaik kalau Anda mengalami hal seperti tadi adalah ya sudah, ini adanya segini, kalau mau oke. Kita memang kemampuan kita membayar masih segini. Dan pengurangan karyawan itu sangat wajar, ya sangat wajar. Silahkan, tidak apa-apa. Nah, bagaimana ketika bisnisnya udah nggak bisa di scale up atau udah nggak bisa didongkrak lagi, Mas? Bisnisnya tuh udah, waduh kayaknya aku sendiri aja misalkan, ini Anda sebagai business owner ya, aku sendiri aja bingung, Mas. Gimana ini? Mau di gimana kan lagi? Saya sendiri bingung dan saya sendiri sudah tidak percaya diri dengan bisnis saya. Nah, solusinya adalah carilah atau cobalah sesuatu yang lain. Anda harus berani mencoba. Oleh karena itu saya selalu mengatakan, jangan pernah puas dengan satu sumber penghasilan. Anda harus punya beberapa sumber penghasilan. Ketika keran yang satu ini alirannya udah tidak selancar yang dulu, maka Anda bisa melihat keran mana yang mengalirnya kencang. Jadi Anda bisa fokusnya itu banyak. Orang sukses dia memiliki banyak sumber penghasilan. Salah satunya adalah untuk backup, tadi untuk pengamanan ya. Tidak perlu khawatir dan tidak usah takut untuk belajar hal yang baru lagi. No problem, tidak masalah. Walaupun itu bukan skill kamu. Tapi saya yakin ketika kamu punya 10.000 jam di situ, kamu tekun di situ, kamu rajin di situ. Ingat ya, saya punya pepatah luar biasa. Siapa tahu berguna. Orang yang pinter itu akan kalah dengan orang yang tekun. Ya. Paham? Orang yang pinter dia sudah, apalagi dia sudah merasa pinter dewe sak donya ya. Sedunia ini pinter dewe lah. Itu akan kalah dengan orang yang tekun. Kenapa? Orang yang tekun ini terus mengasah. Nah, bagaimana cara menjadi orang yang tekun? Adalah menyukai apa yang kamu kerjakan, gitu ya. Jadi seneng gitu. Ketika kamu tekun, kamu akan belajar lebih dalam. Ibarat mutiara itu kan ada di dalam. Jadi kita harus menyelam. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika orang punya tujuan. Jadi tujuannya jelas, menyelamnya jelas nih, mau dapat mutiara, ya. Jelas. Seperti itulah usaha, seperti itulah bisnis. Ketika kamu ingin melakukan sesuatu yang baru lagi, ya selami lagi, turun lagi. Nggak masalah, karena memang ini zamannya, mohon maaf, ini kan kita lagi ketika saya bikin video ini lagi pandemi, gitu ya. Jadi kalau misalkan ini, ya Anda segera cari. Sebelum bisnis Anda, sebelum keran Anda ini benar-benar habis, benar-benar nggak bisa lagi ngeluarin air. Anda harus segera, ya itulah tantangan menjadi seorang business owner. Itulah tantangan menjadi seorang pebisnis. Resikonya bisa itu tadi rugi ya, bisa rugi. Yang kedua bisa kaya banget. Ya itu loh. Jadi ada semua tindakan kita adalah resiko, terutama pebisnis. Cuman kembali kalau kita ingat Rasulullah SAW, ketika kita berdagang, kita berbisnis akan dilancarkan rezeki kita
9 pintu rezeki akan dibuka ya. Oke, jadi itu yang bisa saya sarankan untuk teman-teman yang hari ini omset dagangannya sepi ya. Anda kebingungan mau di-upgrade model gimana lagi ya enggak? Ya kalau yang paling gampang ya itu tadi, Anda coba cari peluang yang baru. Jadi Anda harus coba cari peluang yang baru yang bisa Anda jalankan. Yang penting berpenghasilan ya. Jadi bisnis itu kalau sehat ya, bisnis yang sehat adalah bisnis yang bisa membiayai bisnis itu sendiri. Kalau masih dibiayai dari modal perhutanan dan sebagainya, itu saya merasa, mohon maaf, bisnis itu kurang bagus. Dan bisnisnya bagus, berarti bisnis itu kurang sehat. Karena dia tidak bisa membiayai bisnis itu sendiri, harus ada dana investor atau dana utang dan sebagainya. Bisnis itu kurang bagus. Menurut saya kalau seperti itu. Ya, oke. Jadi semoga tadi menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa follow Instagram saya, ada di sini. Tiayang Sundawa ya, Anda bisa follow dan kamu bisa ngikuti channel-channel ini, subscribe juga. Di Instagram aku sering bikin konten ya, dan aku sering juga live streaming di situ. Jadi teman-teman nanti bisa interaksi langsung sama saya. Oke, semoga bermanfaat. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.